Halo teman-teman, jumpa lagi dengan aku, Linda. Kita lanjut ke bab 4 ya. Oke, mari kita mulai. Bagian 4 ini agak rumit ya teman-teman. Banyak cuplikan ayat-ayat. Jadi aku harus hati-hati membacanya. Oke, Allah membuka buku. Dengan segera kami dibawa ke sebuah tempat yang besar dengan ribuan dan ribuan manusia dan makhluk surgawi. Oh, itu sungguh-sungguh indah. Dalam sejenak, orang-orang kelihatan menjadi kabur, dan bahkan sebuah tampilan yang lebih besar dari kemuliaan Allah mulai tampak di mana-mana. Puji-pujian yang begitu tinggi kepada Allah menjadi bergemuruh. Malaikat pembawa pesan membawa saya ke takhta Allah. Saya melihat gumpalan awan yang besar, kabut, dan saya melihat gambaran manusia di dalam awan. Saya tidak dapat melihat wajah Allah, tetapi saya melihat kemuliaan Allah dan sebuah pelangi di atas takhta. Saya mendengar suara Allah, dan itu terdengar oleh saya. Tiba-tiba saya melihat sebuah buku berada di mezbah yang besar di hadapan takhta Allah. Saya melihat para malaikat berlutut di hadapannya. Saya berdiri menyaksikan pemandangan ini dengan penuh kekaguman, dan saya melihat apa yang kelihatannya seperti tangan manusia keluar dari awan dan membuka buku tersebut. Bagaimanapun juga, saya mengetahui bahwa yang membuka buku itu adalah tangan Allah. Merasa kagum, saya melihat apa yang kelihatan seperti asap naik dari buku tersebut. Tiba-tiba, wangi-wangian yang paling baik yang pernah saya cium memenuhi seluruh tempat di mana saya berdiri. Malaikat tersebut berkata kepada saya bahwa buku ini berisi doa-doa orang-orang kudus, dan Allah sedang mengutus malaikat-malaikatnya ke bumi untuk menjawab doa-doa yang berasal dari tangisan hati. Setiap orang sedang memuji dan membesarkan Allah. Ketika Allah membuka buku, halaman-halaman itu mulai keluar dari isinya dan terbang ke tangan para malaikat yang berada di atas kuda. Saya dapat mendengarnya. Pergilah, jawab doa-doa wanita itu, jawab doa-doa pria itu. Firman Allah yang hidup menjelaskan kepada kita apa yang Dia kerjakan dengan air mata kita. Betapa indahnya untuk memahami kemuliaan dan keajaiban Allah. Betapa mengagumkannya menjadi orang-orang yang menerima belas kasihan-Nya. Dia peduli bahkan terhadap air mata kita. Banyak ayat-ayat yang berbicara kepada kita mengenai air mata kita, mengenai kesedihan kita, dan mengenai penghiburan Allah bagi kita. Kemuliaan bagi Allah. Surga adalah sebuah tempat yang nyata. Kita akan benar-benar ke sana, dan kita tidak akan menjadi uap dari asap yang mengapung di awan ketika kita pergi ke surga. Satu dari hal-hal yang luar biasa mengenai surga adalah bahwa air mata dan duka cita kita akan diubahkan dengan sukacita abadi seperti yang dijanjikan di dalam firman Allah, tetapi masih lebih banyak lagi. Surga tingkat pertama. Pertama-tama ada sebuah atmosfer surga. Ini adalah atmosfer yang mengelilingi bumi. Ini adalah tempat di mana burung-burung terbang dan angin bertiup. Tempat di mana rintik-rintik hujan, badai, kabut, uap air, dan awan-awan terbentuk. Surga tingkat kedua. Kemudian ada surga luar angkasa. Ini merupakan wilayah matahari, bulan, dan bintang-bintang. Itu sering disebutkan di dalam Alkitab. Surga tingkat ketiga. Tujuan yang sesungguhnya bagi orang benar.
Bagaimanapun juga, melebihi atmosfer dan langit yang penuh bintang, ini adalah tempat yang ditunjukkan Rasul Paulus ketika dia menulis, "Aku tahu tentang seorang Kristen 14 tahun yang lampau, entah di dalam tubuh aku tidak tahu, entah di luar tubuh aku tidak tahu, Allah yang mengetahuinya. Orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari sorga." Surga adalah tempat di mana Allah tinggal. Ketika Yesus mengajarkan kita berdoa, dia dalam doanya berkata, "Bapa kami yang di sorga." Surga disebut tempat kediaman Allah. Surga disebut sebagai baitnya yang kudus dan tempat di mana tahtanya berada. Di sana, di dalam bait suci Allah yang mulia, kemuliaannya yang luar biasa dinyatakan dalam cara yang menyolok mata. Itu adalah sebuah tempat suci yang begitu terang, penuh sukacita dan kemuliaan. Kita tidak mengetahui dengan jelas di mana lokasinya, tetapi seringkali di dalam Alkitab, surga diindikasikan berada di atas. Kita mengetahui bahwa Allah yang Maha Kuasa berada di surga. Di sana Dia dan Yesus adalah fokus utama dari para orang kudus, malaikat, dan semua makhluk yang menyembah. Betapa mulianya persekutuan yang ada di surga. Malaikat berada di sana. Karena Yesus berkata, "Ada malaikat mereka di sorga yang selalu memandang wajah Bapakku yang di sorga." Para orang kudus berada di sana karena Yesus menjanjikan kepada kita supaya di mana tempat aku berada, kamu pun berada. Kita diberitahu bahwa sebuah warisan telah dipersiapkan bagi kita di surga, sebuah warisan yang tidak dapat rusak, dicemarkan, dan yang tidak akan hilang. Para orang kudus merupakan hal yang menggembirakan bagi saya untuk memberikan kesaksian mengenai indahnya mengunjungi surga. Saya tergetar untuk mengatakan kepada Anda mengenai sesuatu dan orang-orang yang saya lihat. Oke, sekian dulu untuk hari ini videonya. Kita lanjut di video selanjutnya ya. Terima kasih. Tuhan berkati kita semua. Amin. Bye-bye.